gimana nih gitu kan. Wah ini 50-50. Ini ya lu harus flip a coin, lu harus pilih pulau kiri atau pulau kanan. Nggak ada yang pasti di circle seperti ini. Dan siapapun yang bener nebak pulaunya, siapapun yang menurut gue beruntung, Yes. mungkin bisa dapetin beberapa free kill tim yang lagi nyebrang ke dalam circle nantinya. Cuman ya kita nggak tahu seperti apa circle yang akan terjadi karena ini centralizing. Basically tim-tim mereka juga tahu ya ini ya udah 50-50 aja. 50-50. Kita rotasi kalau kiri kanan ntar malah suwe. Jadi ya udahlah stay aja, mungkin harusnya masuk di menit ini kita akan melihat menit yang pasif kecuali ya RRQ menabrak compound dari ESP. Aduh, jangan nabrak-nabrak lagi kak. Ditabrak coy. Oke, kali ini lagi Ya panas dan satu ampun. orang berhasil take down begitu saja. Ya Gak bisa kemana-mana dari seorang Violence. Langsung aja di finishing didapatkan killnya oleh tim RRQ. Di mana mereka baru mengumpulkan satu eliminasi point. Oke, satu orang pemain lagi yang ada di dalam compound bakal coba dicari. Masih berdiam diri, jangan sampai ketahuan. Aduh, hati-hati. Kali ini bakal langsung disergap. Satu orang pemain harus tutup banget dari RRQ dari seorang Nepeko. Tapi ternyata bagaimana sangat cepat dilakukan oleh tim RRQ dan satu e-sport tumbang di posisi ke-14. Ya itu digerebek sahur ya. Udah digerebek ala Polrestabes Depok itu. Kayak tim Jaguar masuk dan ya itu udah no hope banget dari posisi ESP. Terlalu sulit. Dan kita lihat 3 tim sudah pulang ke arah lobby dari Supply Bank. Nampaknya akan bertemu dengan tim lain di sini. Sudah mendapatkan satu knock nampaknya dari Supply Bank. Karena tim BMW Open Fire sudah mulai dilakukan. Masih belum ada fight yang terlalu pecah di sini. Cenderung kayak cukup tahu aja. Kalau kita punya posisi yang bagus kita gas, kalau enggak ya kita main kalem aja. Main kalem. Dan yang menariknya adalah ternyata memang malah Sunhawk-nya kembali lagi agresif ya. Iya. Setelah sebelum-sebelumnya selalu kayak pasif. Dan kali ini kayak baru circle kedua aja udah banyak yang bertumbangan loh. Iya, karena banyak ketemu di satu sisi mungkin beberapa tim nggak melakukan rotasi yang cukup bagus. Jadi ujung-ujungnya mereka ketemu di tempat yang mereka nggak terduga. Kita lihat RRQ memanfaatkan menurut gua ya mekanik mereka yang relatif lebih kuat daripada tim-tim yang datang dari regional qualifier untuk ngeras, karena untuk melakukan rush lu harus punya aim yang kuat untuk nge-entry fight-nya. Sayangnya pemain-pemain yang dari tadi Dira sama RRQ ini selalu kelabakan. Tadi kita lihat jaga satu rumahnya, nggak ada refract tentunya di posisi tersebut. Mereka cuma mengandalkan elemen of surprise. Jadi sayangnya masih belum ada tim regional yang begitu bersinar sampai map ketiga kali ini. Tapi map ketiga belum selesai, masih ada kesempatan karena memang circle-nya pun kayaknya bisa mengubah jalannya pertandingan 180 derajat. Yes, karena dua pulau yang tentunya menjadi momok mengerikan kalau mereka harus menyeberangi ya. Karena kalau kita lihat yang untuk saat ini sih posisi aman ada yang berada di Painan. Karena mereka bisa ke arah high ground-nya yang di Pulau Bravo ataupun juga malah berpindah lokasi gitu kan ke arah Pulau Charlie-nya. Tapi setelah melihat beberapa pertempuran tentunya dari NFT yang berada di arah Painan, ini Kenapa tuh? lokasinya dia kan yang tadi aku bilang keep safe ya di Painan. Kayaknya nggak bakalan terlalu banyak berpindah karena kalau misalnya circle-nya balik lagi ke center ya udah anteng dulu aja karena banyak yang pasti ngincar ke arah Painan. Ya harusnya. Jadi itu bisa lagi-lagi dua arah ya. Karena kalau lu megang tengah dan itu adalah kompon yang enak banget, ada kemungkinan lu diserangnya justru dari 360 derajat. Yang satu harus nahan 4 tim, yang satu harus nahan 2 tim. Wah itu PR banget. Jadi kalau emang mereka mau nahan di tengah, sebisa mungkin mereka main pasif, nahan aja, biarin tim yang datang ke arah mereka. Kalau emang dapetin confirm kill, baru mereka open fight. Mort sendiri sudah memantau dari kejauhan adanya tim EVOS yang nampaknya mengisi high ground. Jadi informasi udah digather, tapi lu lihat RRQ nggak membuka tembakan sama sekali karena mereka juga nggak pengen ketahuan kalau mereka ada di posisi tersebut. Ya benar. Kayak untuk saat ini ya udah kita main sabar dulu karena kita nggak tahu posisinya nanti circle ke arah mana. Dan ternyata tembakan dari kejauhan juga udah mulai terdengar. Itu langsung muter arah ya, siapa tahu yang ditembakin itu temen-temennya gitu. Langsung kayak apa tuh panik momen kepo itu kita bukan gitu. Di sini Voldemort masih memantau saja dari arah jauh. Nerveko membuka di sini kembali ke arah Bigetron Ion yang memang sedari tadi udah tahu posisi dari RRQ. Belum membuahkan hasil, hanya menebar teror dan Bigetron tidak memiliki angle atau mungkin utility untuk memberikan tembakan balasan. Karena kita lihat dari movementnya mereka lebih memilih untuk bermain dengan pasif. Menahan saja dan circle akan menutup dalam 30 detik. 13 tim tersisa memasuki mid game. Dari yang early gamenya lumayan agresif, mid gamenya jadi pasif.
Karena mengetahui Yes. mereka ini harus bertahan dengan 4 pemain. Yes, mereka mau nggak mau circle 50-50 kayak gini, mendingan lu ambil chance untuk rotasi aja. Ketika emang udah pasti ke kanan atau ke kiri, barulah di situ lu ambil chances. Dan kita lihat dari Bulls, Ya, mereka wah, nggak dapetin painan, mereka ngambil pinggiran-pinggiran nih, deket jembatan. posisi yang gak nekat sih sebenarnya. Nekat ya? Terlalu Agak terbuka nekat. ya? Iya, ini lumayan terbuka dan jalur evakuasinya nggak begitu bagus kecuali yang ada di bawah jembatan ini mungkin bakal coba di recover dari posisi ini. Cuman ya agak berbahaya. Walaupun memang kayaknya nggak bakal ketemu tim lain karena banyak yang lebih memilih rotasi dari jalur yang lain. Evo sendiri bagaikan memang sebagai harimau bermain di hutan, Di bergerilya saja, nahan informasi, nggak buka tembakan, chilling, vibing, nunggu waktu yang tepat untuk keluar dari hutan. Santai-santai dulu, Santai-santai Bos. bayar aja, Bos. Iya, karena kan mereka tahu, mereka udah ngamanin 4 vision sekaligus nih. Jadi kalau misalnya udah kelihatan satu orang, mereka mungkin nggak bakalan open fire terlebih dahulu ya, yang lihat. Jadi ngasih info dulu, ada berapa orang, sampai akhirnya mungkin bakalan bisa fight apa enggak. Karena posisi mereka cukup diuntungkan sih. Mereka ada di arah high ground-nya. Ya. Dan ini mereka nge-spot RD Hasan dan ini free kill banget tentu diambil oleh Redface. Langsung menerkam mangsanya di sini EVOS 4 poin. Sudah mereka bukukan. Oh, ada tembakan balasan nampaknya dari Bonafide. Mulai masuk di sini Redface berada di posisi yang terjepit. Tapi so far masih aman. KF sudah mulai mencium datangnya sang gorila juga dari Bonafide. Ini penghuni-penghuni hutan kayaknya udah mulai ngumpul ya. Sama-sama ingin bermain dari high ground di perhutanan, menggunakan pohon sebagai cover. Yap, Nampaknya ini bakal jadi late game yang rusuh sih harusnya. rusuh. Mereka mau cari tahu siapakah Raja Hutan sebenarnya. Iya, Raja Rimba. Iya, Majen apa gorila nih? Iya, ini bakal diadu sih harusnya. Mungkin bakal menjadi fight yang menarik kalau memang ketemu harusnya. Dan pasif kembali. Yap. Banyak hal yang terjadi dari Quarry, Bonafide akan masuk dan Altrigo mulai memasak granat kayaknya dari Super Una sudah nge-spot satu pemain BMW mulai ngadu granat di sini, ngadu petasan dan dari Potato nampaknya masih menahan saja. Frag grenade masih belum ada yang connect. Di sisi lain ada tim yang melakukan fight juga. Ini bakal memperebutkan compound yang dimiliki oleh Altrigo nampaknya. Iya, Oh, karena- Potato. Ini, aduh, ini bener-bener samping-sampingan. Udah gemes banget lo kayaknya Ringko tadi. Udah sampai. Ya, darahnya udah itu kecicil ya, udah mulai Iya. kecicil gitu. Bener-bener sampingan, broken wall, dan langsung dihujani. Hujannya langsung aja coba. Tembakan jumping shot dilakukan oleh kedua pemain. Kali ini granat, bahkan dimasak, mata-mata dilemparkan. Tapi berhasil begini dan begitu saja. Tentunya, masih permainan di balik dinding. Petak umpet dilakukan oleh kedua pemain. Tapi kali ini mencoba untuk langsung mendatang ke arah Potato. Kali ini lagi granat. Bakalan coba dimasak. Belum ketahuan di arah mana. Ternyata di arah lain. 2 granat langsung dilemparkan. Dan tampaknya on point kah? Ya, Potato berhasil mendapatkan satu pemain tentunya dari BMW. Di sisi kejauhan juga teman-temannya dari BMW susah untuk cover. Dan satu granat lagi dilemparkan. Berhasil mencicil setengah tentunya. Wow, itu what a play dari Potato. Yes. Itu dengan kesabaran ekstra ya, dia bisa mendapatkan satu kill tersebut. Masalahnya ada satu poin yang terknock juga, jadi untungnya masih bisa di-revive dengan adanya broken wall. BMW kehilangan satu pemain, gemes banget sih itu. Nice jiggle pick banget tadi dari Potato, jumping picknya Yes. membawakan informasi mahal. Di sisi lain Bulls akan mencoba menantang posisi dari supply bank. Dan nampaknya Bulls akan mencoba untuk melakukan inisiasi. Mereka butuh entry dan benar aja memasuki late game. Kita lihat langsung ada fight di mana-mana pecah. Gue yakin observer pun pusing, ini kita ngambil fight yang mana nih? Karena di semua titik peta kayaknya bakal ada fight. Dan Yes. for Easy Cyclone lu lihat, ini emang bukan posisi yang bagus. Mereka harus rotasi, mereka ada di posisi terbuka pula. Kemungkinan besar mereka akan menjadi tim selanjutnya yang pulang, kecuali mereka bisa survive dari cobaan yang begitu berat di menit ke-19 ini. Iya, karena di sisi lain juga ada pertempuran antara Bigetron dan juga EVOS ya, yang tampaknya cuma menokkan, saling adu trade knock aja. Sementara itu kalau di lokasi lain masih dengan supply bank dan juga dari Bulls yang masih ngamanin 2 tetangga nih, yang tampaknya bakalan ribut. Tapi ini sama-sama kayak ya udah sabar dulu aja. Di sisi lain RRQ bertemu dengan Bonafide yang tampaknya sudah berhasil Bonafide mendapatkan satu main ataupun menokkan satu Yes. pemain. Masih belum ada follow up tapi masih bisa di revive mungkin. Sementara EVOS memimpin sementara dengan 4
4 kill bersama dengan victim. Masalahnya mereka udah down satu pemain di sini EVOS. Dan dari Supply Bank mencoba mendapatkan connect ke arah BMW. Satu knockdown. Dan nampaknya Dag juga akan mampu mendapatkan Super Una di sini. Supply Bank hanya mampu mendapatkan knock sayangnya. Tidak bisa dikonfirm. Mereka emang udah punya compound dan mereka akan kedatangan banyak tamu sebagai gatekeeper. Kita lihat for Easy Warrior somehow, some way, Yes. mereka berhasil survive dari posisi yang sangat sulit. Masalahnya masih ada Bulls di depan mata mereka. Itu dia terknock satu pemain, berhasil mendapatkan refrag. Ini mulai menjadi masalah bagi Bulls karena dua pemain mereka ternyata tumbang. Dan di sini Bad Boy mencoba untuk menahan selama mungkin. Karena jelas sebenarnya mereka sudah diunggulkan secara posisi, tapi somehow kehilangan dua pemain mempersulit hold yang sedang mereka lakukan. Potato sudah tumbang, begitu pula Renal Ray dan BMW tereliminasi pulang ke arah lobby. Yes, posisi dari esports sendiri tadi memang kurang menguntungkan karena dia terjepit dua arah ya. Tapi at least yang tumbang itu masih di arah halaman mereka, masih Yeah. tertutupi oleh Broken Wall. Tapi kalau ini dari Bulls esports sedikit memutarkah masuk ke arah compound juga, bakal ada penyergapan nih. Teman-teman dari Supply Banks masuk di arah lain juga ada tim dari For Easy Cyclone. Tampaknya satu orang dari Supply Banks langsung aja terknockdown. Murayama nggak bisa bertahan lagi, dia pun juga terknockdown kali ini. Pemain benar-benar bertempur di arah compound di dalamnya, mencoba untuk keluar tentunya pemain dari Bulls Esports. Oke, satu pemain langsung aja ter-take down, nggak bisa kemana-mana di mana zonanya sudah mulai harus bergerak. Misalkan Supply Banks tentunya dari Rosemary harus berjalan saja terlebih dahulu. Di sisi lain Bigetron sudah harus ketahuan posisinya. Ada tembakan-tembakan yang tentunya mencicil ke arah mereka. Ya, ini skenario terburuk untuk Bigetron. Mereka menahan di compound yang berbeda, tapi mereka diserang dari dua titik yang berbeda. Itu selalu menjadi counter untuk strategi ini karena sekarang mereka nggak bisa revive sama sekali. Tapi kita lihat di sini dari Kiraibu melakukan spray down, mampu melakukan knock satu pemain ke arah victim, tapi ada refrag yang masuk. Rosemary di sini dengan 6 kill yang sudah dia dapatkan, 11 poin untuk Supply Bank. Tambahan poin yang sangat segar. Kita lihat circle mulai mengecil. Dan 8 tim tersisa, 7 tim tersisa. Dan nampaknya kita lihat RD Hazen yang akan pulang ke arah lobby selanjutnya. NFT ada survival yang tertahan, terkena frag grenade. Alter Ego juga akan pulang ke arah lobby di posisi ke-7. NFT akan bertemu dengan Maruzama. Frag grenade dilempar dan survival pun terknock. Oh no, kabar buruk bagi NFT. Drone untungnya masih bisa melakukan healing. Swavel sebagai lurker mereka tertangkap dari posisi flank dan ini adalah entry bagi Maruzama andaikan mereka ingin melakukan rush. Mohon maaf, itu granatnya banyak banget ya. Ada tadi sampai 3 loh, baru kena. Ini udah bukan adu mekanik, ini adu utility sih. Siapa yang lebih banyak lebih bawa Granat ya. granat, ini bakal diunggulkan. Karena lu lihat NFT mereka stacking di satu line of fire. Ini sulit banget bagi mereka untuk recover seharusnya. Karena Maruzama 4 pemain dan juga kita lihat NFT ditusuk juga dari belakang dengan tim Bigetron. Semakin sulit posisi NFT, kiri kena, kanan kena, smoke dibuka dari NFT, mencoba membangun barrier, mencoba bertahan selama mungkin, tapi ini nggak bisa dipungkiri kalau mereka dalam posisi tersulit. Yes, karena mereka harus membagi dua vision mereka ke arah samping kiri mereka ada Bigetron, lalu di arah depan mereka ada Maruzama. Sementara itu mereka berada di pinggiran zona yang makin menyempit, makin mengecil, dan kali ini mencoba untuk mendapatkan pemain dari Bigetron. Agak kewalahan tentunya dari seorang drone, udah terpantau satu persatu, hanya mencicil saja karena masih ada balik batu diamankan oleh tim Bigetron. Ya, tadi drone sebenarnya punya kesempatan untuk recover, tapi sayangnya miss the shot. Satu pemain pun drone langsung di knock. Di sini Flippy connect ke arah Genfos dan berhasil recover. Masalahnya masih ada Maruzama di kanan. Lu lihat mereka sama-sama harus turun gunung dan gak ada cover sama sekali di depan mata mereka. Maruzama tahu di depan mereka juga ada pemain dan itu adalah RRQ. Voldemort pun dipulangkan ke arah lobby. Maruzama dengan 4 poin sudah mereka kantongi, mencoba untuk survive. Asah di sini masih mencoba menahan. Kita lihat six-way showdown di circle yang begitu kecil dengan pohon yang begitu lebat. Ini akan menjadi gerilya yang menarik dan NFT pun sayangnya harus pulang ke arah lobby di posisi ke-6. Ya, karena posisi dari NFT sendiri tidak menguntungkan tadi Iya, dari terlalu seorang sulit. Terlalu sulit, dia mau masuk ke arah depan itu nggak ada apapun yang mengcover, pohon pun nggak ada, tapi menyisakan pemain-pemain yang tampaknya udah terpantau dari RRQ. Asa, satu pemain last man standingnya udah melihat satu pemain yang bakalan coba ditembak begitu saja. Asa di arah samping, kanan, kiri, depan, belakang. Belakangnya nggak ada sih, kanan kirinya aja. Iya, ini harus make a play sih dari Oke. Asa. Mungkin tadi dia udah ngebuka posisi
entah itu adalah keputusan yang tepat atau enggak, tapi at least dia masih aman. Masalahnya kalau dia maju ke tengah, kiri Maruzama, kanan EVOS. Jadi kayaknya dia bakal chill dulu sekarang. Mungkin itu juga yang akan dilakukan oleh Bigetron dan juga Bonafide. Yap. Mereka nggak pengen ketahuan posisinya dan mencoba untuk mendapatkan beberapa poin tambahan dari Maruzama. Justru Redface yang akan melakukan knock tapi di steal kill oleh Asa. Tambahan poin lagi untuk RRQ. EVOS di sisi lain berada di jalur terdepan untuk mendapatkan chicken dinner dengan 2 pemain tersisa. Tapi ini 2-1-1. Apapun masih bisa terjadi. Andaikan EVOS fight dengan Maruzama, Yes. menyisakan 1 pemain, ini akan jadi 4-way showdown 1 lawan 1. Dan di sini Redface mencoba untuk melakukan proning. Maruzama knock 1 pemain. Kalau EVOS knock 1 pemain juga, ini akan menjadi by one antar 4 tim yang berbeda. Asa mulai merangkak naik ke atas tebing di sini. Kingu tahu kalau dia melakukan revive, dia akan ditembak oleh Redface. EVOS dengan 11 total elimination point akan langsung melejit ke posisi tertinggi dari klasemen seharusnya dengan tambahan sistem poin juga yang sangat-sangat tinggi. Dan kita lihat circle mulai mengecil. Waktu terus berdetik. Kingu masih belum mendapatkan bukaan. KF akhirnya mampu mendapatkan 1 pemain. Dipulangkan ke arah lobby. Maruzama yang sudah terknock. 2-1-1-1. Redface masih belum ketahuan posisinya. Asa berhasil menculik 1 poin lagi. Dan sekarang tersisa 2 tim. RRQ pun dipulangkan ke arah lobby. EVOS berhasil mendapatkan chicken dinner di map yang ketiga yaitu Sunhawk. Wow. Wow.